你居然在梦里亵渎吉姑娘！你还想偷吉姑娘的贴身衣物，也无耻之人！就是。你知道刚烈黑柴有多厉害吗？却最喜欢待在豺狼，哗啦啦的就流一地。您得的是不能说的病。嗨，不能出什么幺蛾子。Halo guys, balik lagi bersama Mimin from Zero. Di video kali ini Mimin bakalan kembali melanjutkan alur cerita Donghua berjudul Keyboard Immortal episode 13 dan 14 ya. Seperti biasa sebelum masuk ke rekap ceritanya, buat kalian yang menonton video ini tapi belum subscribe, tolong di subscribe dulu ya guys. Dan jangan lupa nyalain lonceng biar nggak ketinggalan update terbaru dari channel From Zero. Playlist untuk Donghua ini juga udah tersedia bagi kalian-kalian yang baru aja bergabung dan belum nonton episode sebelumnya ya. Ya udah deh, nggak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita ke rekap ceritanya guys. Episode kali ini masih dimulai dengan Xiaoping yang kaget karena Zuan berniat menjualnya untuk mendapatkan uang sebanyak 100 tile. Zuan sendiri menjelaskan kalau dia tidak akan menjual Xiaoping kepada siapapun, tapi di dalam hatinya Zuan berkata kalau Xiaoping berasal dari keluarga besar jadi pasti akan sulit untuk menjualnya. Tapi Xiaoping memberitahukan ada satu hal lagi peraturan yang diterapkan oleh Tabib Ji, di mana jika mereka berhasil menyelesaikan tugas yang diberikan, maka akan mendapatkan pengobatan gratis dari Tabib Ji. Sontak hal ini pun membuat Zuan secara refleks langsung nampol kepala Xiaoping karena Zuan marah kenapa Xiaoping baru memberitahukan hal tersebut. Karena sudah mengetahui dia bisa mendapatkan pengobatan dari menyelesaikan misi, maka Zuan berniat mengajak Xiaoping untuk menyelesaikan misi bersama-sama. Tiba-tiba saja Zuan mendengar orang-orang ingin bertemu dengan seorang wanita bernama Nona Ji. Ternyata usut punya usut, Nona Ji merupakan anak perempuan dari Tabib Ji. Orang-orang ingin bertemu dengan Nona Ji karena Nona Ji kerap kali memberikan diagnosa dan pengobatan gratis kepada masyarakat miskin di kota Mingyu. Dan kebanyakan orang yang datang ke tempat pengobatan sebenarnya hanya ingin bertemu dengan Nona Ji saja. Ji姑娘是谁？ 经诊治，这里好些人。美得过我的亲老婆楚出言吗？ Zuan sendiri berkata sepertinya Nona Ji merupakan seorang wanita cantik. Dia juga penasaran apakah kecantikan dari Nona Ji melebihi kecantikan dari Chuyan istrinya. Tiba-tiba saja Zuan mendapatkan poin kemarahan setelah mengucapkan kata-kata tersebut. Ternyata poin kemarahan itu didapatkan dari seorang warga bernama Yanto yang tidak terima kalau Zuan meragukan kecantikan dari Nona Ji. Yanto menyebutkan kalau Nona Ji merupakan wanita cantik dan kecantikannya tidak kalah dari Nona Chuyan, tapi sayangnya dia sedikit kecewa karena ternyata Nona Chuyan menikah dengan seorang pecundang. Yap, di sini Yanto belum mengetahui kalau pecundang yang menikah dengan Nona Chuyan adalah Zuan yang berdiri di hadapannya. Sontak hal ini pun membuat Zuan sedikit kesal. Bang MC kemudian mencoba untuk memberi Yanto pelajaran dengan cara mengadu kepada semua orang kalau Yanto ingin mencuri celana dalam dari Nona Ji. Benar saja, setelah mendengar aduan dari Zuan, para warga langsung memukuli Yanto di tengah-tengah keramaian. Kejadian ini pun sontak membuat Tabib Ji kesal dan lekas meminta semua orang untuk bubar dari kediamannya. Pak Tua Ji juga memberitahu kalau anaknya Ling Qianjin sedang mencari obat di pegunungan, jadi sedang tidak ada di rumah pada saat ini. Beberapa orang yang memang datang karena ingin bertemu dengan Qianjin langsung bubar setelah mendapatkan informasi kalau Qianjin tidak ada di rumah. Sementara ada beberapa orang yang masih berdiri di halaman rumah Pak Tua Ji karena mereka mempunyai uang untuk membayar pengobatan. Terlihat ada salah seorang warga memberikan sebuah buku salinan yang berharga kepada Pak Tua Ji agar dia bisa mendapatkan pengobatan. Sontak hal ini pun membuat Zuan sedikit kesal karena Pak Tua Ji hanya mau melakukan pengobatan jika dia mendapat keuntungan. 这是黑市上的孤本啊！这家伙这么嚣张。
Xiaoping pun lekas memperingati Zuan agar tidak menyinggung perasaan dari Pak Tuaji karena kemampuan dari Pak Tuaji ini tidak bisa diprediksi oleh siapapun. Bahkan orang yang terakhir kali membuat masalah benar-benar dibuat tidak berdaya oleh Pak Tuaji. 在几神医面前可不能乱说话。官府都不管的吗？ Karena Pak Tuaji cukup kejam, sedari itulah Zuan berniat menyelesaikan misi saja ketimbang harus melakukan protes tidak berguna. Tapi Xiaoping menjelaskan kalau misi yang diberikan oleh Pak Tuaji biasanya sangat sulit, jadi kebanyakan orang lebih memilih mengumpulkan 100 tile saja. Meskipun sudah mendapatkan peringatan, tetap saja Bang MC kita cukup penasaran seperti apa sulitnya misi yang diberikan oleh Pak Tuaji. Setelah membaca papan informasi, Zuan akhirnya paham kalau mereka harus mengalahkan beberapa anjing hitam untuk mendapatkan pengobatan. Akan tetapi Xiaoping kembali memberi peringatan kalau anjing hitam yang dimaksud adalah serigala hitam di hutan yang setidaknya hanya bisa dikalahkan oleh seorang master level 4. Benar saja Pak Tuaji langsung meminta Zuan untuk pulang saja ketimbang harus membahayakan diri sendiri dengan mengambil misi yang diberikan. 为了你不能说的那点小问题， 这老头是真有本事。 Akan tetapi Zuan malah merasa tertarik dengan kemampuan dari Pak Tuaji karena dia dengan sekejap bisa mengetahui kalau saat ini basis kultivasi Zuan belumlah cukup kuat untuk mengalahkan serigala hitam. Karena merasa tertarik, pada akhirnya Zuan tetap mengambil misi yang diberikan meskipun Pak Tuaji meminta Zuan untuk membunuh 20 serigala hitam sekaligus. 15枚。 要不咱们还是回家吧。 Xiaoping sendiri kelihatan tidak berani untuk mengambil misi dan meminta Zuan untuk pulang ke rumah. Tapi ya begitulah, Zuan tetap berkeras mengambil misi yang diberikan oleh Pak Tuaji. 20就20。 Karena semangat yang dikeluarkan oleh Zuan ini pula, Pak Tuaji merasa tidak tega dan memberikan sebotol obat ajaib yang bisa menyembuhkan luka. Singkat cerita, setelah pulang ke rumah, Zuan berpikir kalau Pak Tuaji sebenarnya adalah orang baik tapi hanya menggunakan penampilan galak untuk menakuti orang lain saja. Di saat yang sama juga Xiaoping menjelaskan betapa berbahayanya serigala hitam yang akan mereka bunuh. Diketahui serigala hitam biasanya hidup bergerombol di daerah pertebingan dan memakan setiap manusia yang ingin membunuhnya. Daripada repot-repot berburu serigala hitam, lebih baik Zuan mencoba untuk mencari orang lain guna menyembuhkan penyakitnya. 你知道刚烈黑柴有多厉害吗？却最喜欢待在豺狼，哗啦啦的就流一地。您得的是不能说的病。 Sontak perkataan ini pun kembali membuat Zuan kesal karena ternyata Xiaoping nyamain dirinya dengan paman kedua dari Xiaoping yang terkena penyakit wasir atau ambien. 侄女的亲爹。 姑爷，我这病不是羊癫疯。 Zuan juga menjelaskan kalau hanya Pak Tuaji saja yang bisa menyembuhkan penyakitnya. Jadi meskipun misi berburu serigala hitam sangat berbahaya, mereka harus melakukan misi tersebut. Bang MC juga meminta Xiaoping untuk mempersiapkan segala peralatan karena besok pagi mereka akan memulai misi untuk berburu serigala hitam. 今天找神医的事情，绝对守口如瓶。我这就去收拾，包您满意。 Sebelum Xiaoping pergi, Zuan meminta bocah itu untuk tidak memberitahukan siapa-siapa kalau mereka habis ketemuan dengan Pak Tuaji. 嗨，不能出什么幺蛾子。 Sementara itu, Pak Tuaji di kediamannya sedang membaca buku yang diberikan oleh seseorang sebelumnya. Ketika sedang asik membaca buku tersebut, tiba-tiba saja orang tersebut mengetuk pintu ruangan karena dia ingin mendapatkan pengobatan. Sebut saja Udin ya guys ya. Udin juga bertanya tentang Zuan yang secara berani menerima tugas yang diberikan oleh Pak Tuaji kepadanya. Selain itu dia juga bertanya kenapa Pak Tuaji memberi Zuan ramuan ajaib untuk mengobati luka. Pak Tuaji terlihat hanya tertawa sembari memberitahukan kalau ramuan ajaib yang dia berikan kepada Zuan bukanlah sebuah obat, melainkan sebotol racun. Dia memberikan racun tersebut kepada Zuan karena Zuan sudah merusak reputasi dari Qianjin anaknya. 今天领任务那小子， 也就更快。准备领盒饭吧。 这次任务只许成功。 Singkat cerita, keesokan harinya Zuan dan Xiaoping sudah bersiap menjalankan misi memburu serigala hitam.
Siapa yang menyangka kalau Xiaoping sudah mempersiapkan banyak sekali barang untuk mereka berdua berburu. Dari sekian banyak barang yang disiapkan oleh Xiaoping, Zuan hanya tertarik kepada tali tambang karena tali tambang cukup berguna untuk mengikat serigala hitam. 把这个盖在身上，把这些没用的收一收啊，快回去吧。那不行。 Beberapa saat kemudian, Zuan meminta Xiaoping untuk pulang saja ketimbang harus menemaninya berburu serigala hitam. Tapi ya begitulah, Xiaoping menolak untuk pulang karena dia harus menemani kemanapun Zuan pergi, termasuk pada saat menjalankan misi dari Pak Tuaji. Selain itu, jika Zuan kenapa-napa, lalu siapakah orang yang akan membantu Xiaoping untuk mendapatkan cinta dari Su'er? 再说了，姑爷你要是死了，通行证出示一下。 Ketika sudah berada di gerbang kota Mingyu, dua orang penjaga meminta kartu identitas kepada Zuan sebagai syarat untuk keluar dari dalam kota. Dengan cepat Xiaoping pun langsung menjelaskan kalau Zuan merupakan suami dari Nona Chuyan, jadi para penjaga tidak boleh menghalangi mereka untuk pergi. 你们胆敢拦路！ 听说是国王的肺啊！ Alih-alih merasa takut, kedua orang penjaga ini malah tertawa karena mereka tahu menantu dari keluarga Chu merupakan seorang pecundang. Selain itu, menantu dari keluarga Chu juga dikabarkan menderita penyakit kelamin. 还不太行。 Ketika Zuan hendak marah kepada dua orang penjaga tersebut, tiba-tiba saja datang seseorang berbaju hitam yang bertanya kemanakah Bang MC hendak pergi. 走，兄弟。 Kemunculan dari pria berbaju hitam ini juga sekaligus menutup episode kali ini ya guys. Ya udah deh, sampai di sini dulu aja video kali ini. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian kata-kata ya. Terima kasih untuk kalian yang udah pada nonton dan jangan lupa subscribe serta nyalain loncengnya ya guys. Mimin selaku penulis narasi, tukang voice over dan tukang edit video pamit undur diri. Salam hangat, see you in the next video. Bye bye guys, see you next week.